Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Keluarga besar Ahmad Yogyakarta, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat kajian kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafas rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang pertama dan paling utama, senantiasa dan terus kita berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenannya, rahmat dan keutamaan yang diberikan kepada kita, sehingga kita mampu mengkaji faedah-faedah dalam Al-Quranul Karim dan ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan istiqomah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan amalan yang sangat mulia, sangat luhur, dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah ditanya tentang amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, qol amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku meyakini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah dalam kebenaran, dalam sebuah amalan yang telah kita yakini kebenarannya ini. Dan di antara amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan bernilai jihad fisabilillah adalah dan kita mempelajari isi kandungan Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pengejawantahan atau sebagai penjelas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an ini, sehingga orang yang beristiqomah di dalam menuntut ilmu diberikan hidayah dan taufik untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kemudian diberikan kemampuan untuk mendengarkan yang benar, itu benar, kemudian diberikan kemampuan untuk membedakan bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah, dan yang terakhir diberikan kemudahan dan keringanan untuk melakukan amal soleh tersebut, maka ketahuilah orang ini adalah orang yang paling berbahagia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang-orang yang dirahmati olehnya. Dan ini merupakan indikator atau tanda dia akan ditunjukkan kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita yang sering kita lafadzkan, terutama ketika selesai salat 5 waktu, semua mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kebaikan kepada kami berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Maka tanda dari kebaikan yang dimaksud dalam doa kita ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mendapatkan khairan, khairan di sini menggunakan lafadz nakirah, artinya segala kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Apapun kebaikan yang ada, tandanya kalau seorang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang dikehendaki akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah yufaqihu fiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya terhadap urusan agamanya. Karena hanya agama ini yang akan menjadikan kita baik. Hanya agama Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menjadikan kita ini sukses, yang akan menjadikan kita ini bahagia di dunia dan akhirat. Agama adalah sebuah pelita,
sebuah penerang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menemukan jalan kebenaran. Maka sekali lagi kami mengajak khususnya kepada diri kami pribadi, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, apapun keadaan kita pada hari ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, dalam keadaan pandemi, dalam keadaan mungkin kesulitan finansial, kesulitan yang lain dan selain sebagainya, maka ketahuilah selama kita masih bisa diberikan istiqomah dalam sebuah amal soleh, dan di antara amal soleh yang tertinggi adalah yang bernilai jihad dalam menuntut ilmu syar'i, maka kita pantas bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk insyaallah termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak semua orang dikehendaki demikian dan tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal yang demikian ini, yaitu istiqomah di dalam amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan perbincangan kita, sedikit kami refresh bab yang pertama ini karena beberapa kali kajian kami yang lalu itu mungkin kurang optimal karena satu dan hal, maka kami sedikit mengulang dalam bab ini, kemudian kami akan melanjutkan sedikit demi sedikit sebagaimana yang schedule yang sudah ada. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pemahaman yang maksimal, pemahaman yang sempurna, dan kalaupun karena satu dan hal kita belum bisa memahami secara maksimal, maka ketahuilah ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita, malam yutraku julluhu la yutraku kulluh. Maka segala sesuatu yang tidak bisa diambil keseluruhannya, maka sebagiannya pun jangan ditinggalkan, karena kebaikan satu ketika kita kerjakan, maka kebaikan itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kebaikan ini memiliki saudara, sebagaimana juga keburukan memiliki saudara. Maka barang siapa melaksanakan satu kebaikan, maka satu kebaikan ini jika dikerjakan lillahi ta'ala ikhlason libtigha'i wajhillah, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan wajah Allah semata, maka kebaikan yang satu ini akan mengantarkan kita, akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Sebagaimana ketika kita melakukan sebuah keburukan, waliyadzubillah min dzalik, maka satu keburukan ini akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan buruk yang lainnya, dan terus yang berikutnya sampai akhirnya bertumpuklah dosa dalam diri kita, waliyadzubillah min dzalik, sehingga para ulama mengatakan la tahqiranna shaghiratan fa innal jibala minal hasal. Terkait dengan dosa ini para ulama mengibaratkan bahwa dosa ini kalau sedikit-sedikit namun terus dilakukan, maka akan menjadi sesuatu yang sangat besar, dosa yang sangat besar, dan tidak ada kata dosa itu kecil kemudian kita lakukan kalau itu dilakukan secara terus menerus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kebaikan, misalnya kita melakukan sholat fajar sebelum subuh, melakukan 2 rakaat sholat fajar yang mengiringi sholat subuh ketika azan sudah berkumandang, kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat sholat fajar, kemudian sholat berjamaah bersama imam, maka kita akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan bahkan kalau kita melaksanakan sholat fajar 2 rakaat dan subuh berjamaah dengan imam, terus beritikaf, kita berzikir sampai isyraq, sampai terbit matahari, kemudian kita melaksanakan duha di awal waktu, maka kata Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Rasulullah mengatakan sempurna. Maka ketika satu amalan yang kelihatannya kecil ini kita rutinkan, ketika yang kecil ini kita rutinkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang kecil ini akan mendorong kita untuk melaksanakan amal soleh lainnya, dan kesolehan kita dari hari ke hari akan terus meningkat disebabkan karena satu kebaikan ini akan mendorong kita untuk melakukan kewajiban kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqomah pada kita semuanya untuk menyempurnakan pemahaman kita, menyempurnakan
kajian kita, kajian ilmu syar'i ini, kemudian untuk mengangkat kebutuhan kita, dan itulah mudah-mudahan sebuah nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.